Halo chess lovers, jumpa lagi dengan J Chess. Kali ini J Chess ingin berbagi pengetahuan tentang kupas tuntas rahasia bird opening yang dimulai dengan F4 dan D5. Ya, bersifat sharing saja ya chess lovers ya. J Chess tidak pernah menggurui chess lovers. Oke, chess lovers, kita mulai saja. Ya, ciri-cirinya adalah F4 D5, kuda F3. Kemudian dilanjutkan lagi, ini varian-varian yang mungkin saja terjadi chess lovers ya. Hitam menjawab dengan ya H5, pion H5 jarang kan chess lovers kan ya. Dijawabnya dengan G3, kemudian langkah selanjutnya oleh hitam. Diteruskan lagi ya, pion yang ada di H5 ke H4 dimakan oleh kuda. Selanjutnya adalah langkah yang harus diketahui oleh chess lovers ya, E5 dibukanya pion, E5 dimakannya oleh pion yang ada di F4, dimakan kuda itu oleh benteng, dimakan lagi oleh pion yang ada di G3 dan checkmate oleh menteri. Bagus sekali chess lovers ya. Oke, berhati-hati, ini adalah suatu referensi saja. Ya, indah F4, kemudian D5, kemudian H3. Apa yang akan terjadi chess lovers? Kemudian hitam ingin menjebak dengan menyodokkan pionnya lagi di E5. Kemudian dimakan, seandainya dimakan, maka checkmate lagi chess lovers. Kalau seandainya ditutup pion, maka pion pun dimakan oleh menteri dan check. Chess lovers, F4, kemudian D5 kembali, kemudian putih melangkahkan kuda di F3, kemudian kuda F6 oleh hitam, kemudian kuda C3, ya 3 kuda nih nampaknya ya, dan 4 kuda. 4 kuda, 1, 2, 3, 4 chess lovers ya. Kemudian E3, kemudian didorongkan pion oleh hitam ke D4, dimakannya oleh pion E3, D4 tersebut. Apa langkah selanjutnya? Dimakan oleh kuda, C6 memakan D4 ya. Kemudian diletakkan gajah di C4 oleh putih, kemudian ditekannya gajah yang ada di F3, tetapi justru dilompatkan di E5, kuda itu diberikannya menteri chess lovers. Apa yang akan terjadi chess lovers? Maka serangan gajah ke F7, hati-hati, dan checkmate. Wah, menarik sekali chess lovers ya. Banyak memang alternatif dalam permainan catur. Selanjutnya chess lovers, kita lanjutkan kembali F4, kemudian D5 ya. Kita berbicara F4 D5 ini bird opening, ada juga di E5, tapi kita bahas D5, kuda F3. Kemudian dilanjutkan kembali dengan kuda C6. Kuda C6 oleh hitam, didorongkan pion ke E3. Selanjutnya hitam akan mendorongkan pion ke E6 ya chess lovers. Kemudian putih mempining kuda yang ada di C6, tapi dibela oleh gajah di D7. Apa langkah selanjutnya? Putih mengadakan rokade atau blokir, diusirnya gajah oleh A6, ditariknya kembali di E2 ya oleh putih, kemudian diletakkan gajah di C5 oleh hitam, kemudian didorongkan pion di D4. Sepertinya ini langkah sia-sia chess lovers ya. Kalau didorongkannya ya akan ditarik kemana gajah? Oh, di D6. Belum tentu sia-sia ya chess lovers, bisa saja jadi jebakan. Dorongkannya C4, kemudian hitam apakah menggerakkan kuda ya atau buah yang lain atau memakan C4?
ya dimakannya atau diletakkan di sini blunder chess lovers. Justru didorongnya pion ke C5, maka tersesatlah gajah yang ada di D6, maka dia harus dikorbankan daripada mati sia-sia ya. C5 atau di F4 makannya. Sebaiknya jangan kuda di E7, tetapi bisa saja kuda di F6 setelah didorongkan C4 atau dimakannya pion yang ada di C4. Ya, saya kira lebih baik apabila C4 gajah di F6 lebih solid chess lovers. Oke, bagaimana selanjutnya? Banyak ini sampai 7 variannya. Ya, F4 chess lovers. Kemudian D5 dilanjutkan kembali dengan B3 oleh putih. Kemudian kuda F6 oleh hitam, kemudian E3 oleh putih, ya, C5 oleh hitam, kemudian ya cek ya oleh gajah di B5 ditutup dengan kuda, maka putih akan mengadakan serangan buahnya dengan menggerakkan D4. Apakah ini benar langkah ini chess lovers? Kita ikuti saja. Rupanya sepertinya blunder kalau ke D4, karena hitam akan mengadakan serangan dengan cek yang ada di menteri dia ada di A5, maka gajah dimakannya ya. Ya, tapi kalau ditutup dengan kuda juga dimakannya. Jadi D4 ini adalah langkah kurang baik. Lebih baik gajah di B2 atau ya chess lovers ya, atau kuda di F3 karena kuda belum melangkah dan mempersiapkan putih rokade. Bagaimana chess lovers? Kita lanjutkan kembali. Kalau alternatif ini ya kuda bukan kuda, mohon maaf, mulai lagi F4, kuda C6, kemudian hitam melangkahkan C4, kemudian hitam menjawab dengan ya D5. Apa respon putih? Dimakannya pion yang ada di D5, maka disergap oleh kuda hitam, menendangkan kakinya di D5, dorongkan pion ke D3, dorongkan pion lagi ke pusat ya chess lover, dimakannya oleh putih di DE5, kemudian hitam melakukan cek ya. Apa langkah putih selanjutnya? Di counternya dengan gajah di D2. Gajah di D2, kemudian hitam melakukan kudanya ditendangkan kembali di E3, justru mengancam menteri tidak kalah akal, diletakkan di A4 cek ya. Apa jawaban putih? Jawaban hitam chess lovers, apakah ditutup dengan kuda? Kalau ditutup dengan kuda, maka gajah yang ada di D2 akan memakan gajah yang ada di B4. Maka salah satu jalan adalah didorongkan pion ke B5, dimakannya masih ceks oleh putih. Apa langkah selanjutnya oleh hitam? Dengan demikian, apakah berani memakan gajah? Tentu tidak berani, karena akan garpuan di C2 oleh kita. Diancamnya menteri oleh gajah di D7, dilarikan ke B7, menterinya mengancam benteng. Apa jawaban hitam? Justru ada jurus yang jitu, diletakkan gajah di C6, mengancam menteri. Lari kemana menteri ini? Ya, sepertinya terjerembab dalam daerah musuh ini. Terpaksa dimakannya gajah di B4 dan cek garpuan oleh kuda. Baik chess lovers, menarik bukan? Kita lanjutkan pada selanjutnya. Ya, F4, kemudian kuda F6. Selanjutnya adalah E3, D5 oleh hitam, kuda F3,
Kemudian kuda C6 masih normal chess lovers, ya didorongkan C4. Apa reaksi hitam? Diletakkan gajah di F5. Kemudian kuda dibawa ke A3 oleh putih, diletakkannya. Kemudian E6. E6 hitam meletakkan pion di E6, tidak mau makan pion yang ada di C4 ya, didorongkan pion B3 dari B2 ya. Ya, gajah di C5 oleh hitam. Apakah serangan? Wah, didorongkan pion D4 mengancam gajah kembali. Apa reaksi? Cek ya, karena sudah terbuka pionnya. Apa langkah selanjutnya oleh putih? Kalau dicek, ditutup oleh kuda karena tidak bisa ditutup dengan gajah. Kalau gajah ditutupnya maka dimakan kuda yang ada A3. Letakkan kuda di E4, ditarik kembali kuda di B1 untuk membantu kuda yang ada di D2. Justru cek menteri, tiba-tiba mengecek, ditutupnya dengan pion, tetapi tidak takut disambarnya dengan kuda. Ya, kuda menyambar pion di G3. Apa langkah selanjutnya oleh putih? Ya, putih membela, sepertinya menterinya diletakkan di F3, tetapi serangan buka akan terjadi dengan memakan benteng. Cek. Ya, kalau ditutup dengan menteri, hilanglah menterinya. Ya, chess lovers kalah lagi putih. F4. Ya, bagus sekali chess lovers ya, sebagai referensi ya. D5. Kemudian ya, E4 dimakannya pion yang ada di E4. Kemudian diancam oleh kuda C3. Apa langkah selanjutnya oleh putih? Dibela oleh kuda di F6. Kemudian ya dibantu kuda yang ada C3 dengan menteri di E2. Apa dibantu juga oleh gajah di F5 untuk membela pion ini chess lovers. Apa langkah selanjutnya oleh putih? Justru dicek dengan mengancam gajah yang ada di F5. Apa dengan B7 juga terancam chess lovers. Ya, apa jawaban yang paling indah buat si hitam? Dikembalikan gajah di D7 mengancam menteri. Ya, menteri diancam justru menyerang di B7 mengancam benteng yang ada di A8. Gajah mengancam menteri yang ada di B7. Apa langkah selanjutnya? Justru diletakkan gajah putih di B5 ya. Dibela oleh menteri, maka dimakan gajah yang ada di C6 oleh gajah. Gajah memakan gajah, menteri memakan gajah. Akhirnya menteri ke C8. Checkmate chess lovers. Indah bukan chess lovers? Mudah manfaatnya dari J Chess. Sampai jumpa. Terima kasih.